Selamat berjumpa kembali dalam buku Katekisasi Masa Kini. Kita memasuki pelajaran ke-6. Mari kita semangat terus belajar tentang Allah Bapa dan penciptaan. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu. Pendalahan Alkitab terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat pertama sampai dengan pasal 2 ayat yang ketiga. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah Allah sudah ada sebelum segala sesuatu tercipta? Yang kedua, apakah sudah ada sesuatu sebelum Allah mulai mencipta? Yang ketiga, dari bahan apakah Tuhan menciptakan semesta? Bandingkan Ibrani 11 ayat 3 dan Roma 4 ayat 17. Keempat, apa yang dilakukan Roh Allah ketika bumi belum berbentuk? Kelima, apa yang dilakukan Allah waktu menciptakan terang? Yang keenam, Yohanes 1 ayat yang ketiga mencipta bahwa firman Allah Yesus Kristus turut menciptakan. Apakah hal ini sudah tersirat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketujuh? Adakah tanda lain dalam Kejadian 1 bahwa Allah pencipta berkepribadian lebih dari satu? Lihat ayat yang ke-26. Kedelapan, apa yang diciptakan Allah pada hari demi hari dari yang pertama sampai dengan ke-7. Kesembilan, apakah Allah menciptakan semesta alam yang mengandung sengsara atau dosa atau suatu apapun yang jahat? Lihat ayat yang ke-31. Yang ke-10, apakah manusia diciptakan oleh Allah? 11, ada beda cara menciptakan manusia dengan cara penciptaan yang semua yang lainnya? Ayat yang ke-26. Yang 12, apa yang membedakan manusia dari semua makhluk lainnya? Yang ke-13, apa artinya menurut gambar dan rupa Allah? Bandingkan Efesus 4 ayat 24 dan Kolose 3 ayat yang ke-10. 14, apa yang diwajibkan Allah kepada manusia menurut pasal ini? Ayat yang ke-28. Yang ke-15, Allah tidak bekerja pada hari ke-7, pasal 2 ayat yang pertama sampai ke-3. Adakah Allah berhenti pada hari itu karena A, ia sudah lelah bekerja? B, Allah tidak lagi akan campur tangan dalam dunia? C, pekerjaan penciptaan sudah selesai dan sempurna dan Allah tidak lagi menciptakan makhluk yang baru. Yang mana yang benar? A atau B atau C? Kesimpulan. 1. Allah ada dari kekal sampai kekal, abadi. Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Ia tidak dibuat dan tidak diciptakan. Kedua, ciptaan bukan sebagian dari Allah. Allah tidak memberikan hakikatnya kepada apa yang diciptakannya. Lanjut, dunia yang diciptakan adalah fana. Dunia berawal dan ada saatnya tidak akan ada lagi. Yang ketiga, Allah menciptakan dengan firman-Nya. Ia mengatur zat dan bahan dunia. Ia memisahkan dan membedakan. Manusia ciptaannya adalah karya keputusan dan tindakan Allah yang khusus. Manusia tidak berasal dari makhluk lain. Keempat, semua ciptaan Allah pada waktu diciptakan adalah baik dan sempurna. Yang kelima, kita menyembah Allah pencipta, tidak ada penguasa lain atau anasir apapun yang menciptakannya. Manusia tidak boleh menyembah apapun yang diciptakannya seperti matahari, bulan, pohon, gunung api, dan benda-benda makhluk lainnya. Yang boleh kita sembah hanyalah Allah. Catatan, teori evolusi. Pada abad 19, Charles Darwin mengemukakan suatu teori yang dinamai teori evolusi. Menurut teori ini, dunia tidak diciptakan oleh Allah, tapi terjadi secara kebetulan melalui proses-proses kimiawi dan biologis. Dalam jangka waktu jutaan tahun, organisme, makhluk yang sangat sederhana berkembang berproses begitu rupa menjadi makhluk yang serba rumit seperti manusia. Filsafat evolusi mengandung kepercayaan bahwa dunia ini makin sempurna melalui proses evolusi yang berlangsung terus. Teori evolusi sangat berpengaruh di dunia ilmu pengetahuan sehingga di sekolah diajarkan tidak lagi sebagai teori, tapi sebagai fakta. Pandangan Kristen tentang evolusi. Teori evolusi. 1. Banyak ilmuwan Kristen yang sudah menampik teori evolusi dan mengatakan bahwa teori ini tidak mungkin dibuktikan. Tampikan-tampikan atau sanggahan-sanggahan yang mengatakan teori evolusi adalah tidak benar makin kuat sehingga kemungkinan makin besar bahwa teori evolusi itu akan dinyatakan salah, bukan fakta, melainkan melulu adalah rekaan atau asumsi atau pengadaian. Perlu diperhatikan bahwa A, ilmu pengetahuan hanya sanggup menjelaskan suatu peristiwa yang diulangi dan dapat dijadikan percobaan.
Permulaan segala sesuatu adalah peristiwa yang khas dan unik, dan karena itu ilmu pengetahuan tidak sanggup menjelaskannya. Bagian B, menurut ahli matematika, jika alam semesta ini terjadi secara kebetulan, maka unsur alam jauh lebih tua daripada perhitungan ilmuwan. Tidak akan cukup waktu untuk dunia ini terjadi secara kebetulan. Yang C, fosil-fosil yang ditemukan tidak merupakan urutan peristiwa yang berjenjang secara berkesinambungan dari keadaan wujud yang asli kepada keadaan wujud yang akhir. Asali kepada wujud yang akhir, bahkan fosil-fosil itu menunjukkan keadaan dan bentuk wujud yang tidak sama. Sering ditemukan mata rantai peristiwa yang terputus yang memutuskan hubungan-hubungan antara suatu jenis makhluk dengan jenis makhluk lainnya. Fosil-fosil yang terdapat di dalam batu yang paling kuno atau Kambrian sudah agak kompleks. Tidak ada fosil sama sekali dalam batu Prakambrian. Hal-hal yang dikemukakan di atas barulah beberapa pokok ilmiah yang bertentangan dengan teori evolusi. Yang kedua, beberapa hal yang perlu diperhatikan secara teologis. Yang A, oleh iman kita menerima dan mengakui bahwa Allah adalah pencipta. Ibrani 11 ayat 3. B, Roma 5 menekankan betapa pentingnya kita mempercayai bahwa Adam adalah bapa leluhur dan segenap umat manusia. Ini mempersatukan segenap manusia sebagai ciptaan Allah yang telah jatuh ke dalam dosa sebagai akibat dari kejatuhan Adam ke dalam dosa. C, Yesus adalah manusia yang sempurna, huruf besar. Mustahil terjadi manusia yang sama sempurna apabila yang sempurna daripada dia melalui proses evolusi. 3, membandingkan ajaran Alkitab dengan teori evolusi, kita harus hati-hati. Jangan sekali-kali terjebak mengemukakan, apalagi mempertahankan suatu pendapat atau dalil di luar dari apa yang diajarkan Alkitab. Misalnya, banyak orang Kristen dapat menerima bahwa jangka waktu penciptaan lebih dari 6 hari. Istilah petang dan pagi susah ditafsirkan. Dan apa artinya kata hari sebelum ada matahari? Yang berikut, Allah menciptakan manusia. Penelahan Alkitab, bacalah Kejadian 2 ayat 4-25.